Ingat ya moms, you are strong and capable. You can do it moms, semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Marcella Narsinaga. Apa kabar guys? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan selalu lindungi. Amin. Makasih banget udah mampir di channel ini. Seperti yang udah aku janjiin di video sebelumnya, aku bakal bahas tentang pengalaman dan serba-serbi kehamilan di trimester kedua. Nah, tanpa berpanjang lebar, yuk kita simak videonya. Biasanya di kehamilan trimester kedua itu berlangsung dari minggu ke-14 sampai 27. Nah, di trimester kedua ini merupakan trimester yang paling santai dan enak banget karena biasanya moms itu udah berkurang nih mual muntahnya, terus makan tuh udah enak, tubuh tuh udah lebih beradaptasi kayak gitu. Jadi udah lebih santai banget lah. Terus biasanya moms juga makannya lebih banyak, biasanya kenaikan berat badannya juga lebih banyak daripada di trimester pertama. Nah, ini juga harus dijaga ya, asupannya bagus, pola makannya bagus, pokoknya semuanya harus dijaga supaya baby dan bundanya juga happy. For your information, di trimester kedua ini bayi itu udah bisa mendengar loh moms. Dia juga udah bisa cegukan dan kita udah bisa ngerasain tendangannya. Aku inget banget waktu di week 20-an gitu udah kerasa, sebenarnya dari sebelumnya tuh udah kerasa, cuman kayak kurang gimana gitu, mungkin aku kurang sensitif juga since ini kehamilan pertama. Jadi ternyata tuh kerasa kayak ada butterfly yang move di perut kita gitu. Nah, pas di week ke-20-an gitu, 20 ke atasan itu baru kerasa tendangannya, tendangan kecil itu jadi kayak gemes banget deh. Di trimester kedua ini juga bayi itu udah bisa ngerespon suara kita. Nah, kalau bisa moms dan juga ayahnya untuk stimulasi babynya nih, bisa dengan suara Al-Quran, murotal Al-Quran, atau juga ayah dan ibunya juga ngaji. Bisa juga dengan kayak dikasih lampu-lampu kayak gitu, atau cahaya, biasanya dia akan respon. Aku ingat waktu malam-malam aku tuh sering banget ngajak ngobrol baby Hazik, itu nanyain, "Nah, anak Soli udah bobo belum?" kayak gitu-gitu. Dan alhamdulillah tuh dia responsif banget kan, jadi dia tuh nendang gitu, oh ternyata dia belum tidur, belum bobo. Bagi bumil yang lagi di trimester kedua, penting banget untuk menghitung gerakan janin. Jadi kita bisa hitung nih, misalnya dalam satu waktu ya, kalau misalnya dia bergerak terus itu nggak dihitung misalnya 3 gerakan, enggak, tapi dalam satu waktu itu 1 gerakan. Nanti setelah itu baru dihitung gerakan selanjutnya. Nah, ini kalau misalnya dari babynya sendiri kurang bergerak seperti biasa, kurang aktif seperti biasa, bisa distimulasi kayak yang tadi, diajak ngobrol atau dikasih cahaya, atau bundanya juga bisa makan dan minum kayak gitu. Bisa jadi dehidrasi atau lagi lapar sebenarnya. Yang paling excited itu adalah di trimester kedua ini kita bisa ngetahuin jenis kelamin bayi. Aku waktu itu periksa sekitar di minggu ke-17 atau 18. Nah, pas periksa itu tuh dokternya bilang cowok, soalnya ini ada monasnya. Oke, lucu banget deh. Alhamdulillah pas baby Hazik lahir beneran cowok. Pokoknya mau cewek atau cowok itu it doesn't matter. Yang paling penting itu adalah bunda dan juga anaknya itu sehat-sehat selalu. Next thing that I want to share with you adalah tentang exercise, yaitu yoga. Kemarin itu aku udah bilang kalau misalnya aku mau share tentang yoga kan. Jadi aku mulai yoga itu di week, kalau nggak salah week 20. Nah, aku itu yoganya di Bidan Eri Marjoko atau Bidan Eri Tiawaningrum. Nanti di sini ada Instagramnya ya kalau mau reach out beliau. Jadi beliau itu menyarankan untuk yoga di tempat beliau itu di week 20. Tapi sebelum itu kita tetap harus gerak ya bun. Kita harus tetap jalan, rajin stretching, gerak juga. Sebenarnya bisa juga kalau misalnya mau yoga, tapi yoga yang ringan gitu. Takutnya untuk di trimester pertama itu kan ada komplikasi atau karena dia masih rawan. Jadi benar-benar harus dijaga tapi tetap gerak gitu. Enak banget ternyata yoga tuh guys.
gobios tapi rileks juga. Aku tuh biasanya sebelum nikah dan hamil itu lebih ke aerobik sama lari. Tapi setelah hamil ini disaranin untuk yoga dan ternyata yoga tuh enak juga ya. Di yoga ini tuh ada beberapa part guys. Sama sih sebenarnya kayak olahraga-olahraga sebelumnya. Ada pemanasan, inti, dan juga pendinginan. Bedanya kalau di prenatal yoga itu, terutama yoga di bidan Eri, itu tuh beda banget karena sebelum kita yoga, kita tuh dibangun tuh motivasinya dulu, energi positifnya tuh dibangun dengan beliau itu sharing pengalaman-pengalaman ibu hamil yang melahirkan tuh mudah, melahirkan tuh nyaman. Jadi kalau misalnya ada ibu yang trauma dan sebagainya itu tuh bisa sekaligus untuk healing, untuk relax kayak gitu. Nah setelah itu, setelah kitanya nyaman, kitanya juga masuk ke hypnobirthing biasanya kayak kita proyeksiin momen-momen happy, momen-momen bahagia kayak gitu. Terus proyeksiin anak kita, meskipun kita belum melahirkan ya. Oh anak kita gendong dia badannya sehat, dia happy kayak gitu. Setelah itu baru masuk ke latihan inti. Setelah itu setelah pendinginan, setelah latihan inti lalu pendinginan, kita nggak langsung ya udah beres aja, enggak, tapi kita masuk ke bagian relaksasi. Nah itu relaksasi enak banget karena setelah yoga itu nggak kerasa badan tuh capek-capek, pegel-pegel gitu, justru tuh kayak relax, seger, dan itu tuh bener-bener kita juga belajar nafas dan sebagainya. Nafas ini tuh penting banget. Latihan nafas tuh penting gak cuma untuk pas nanti melahirkan, tapi pas nanti kita tuh udah hamilnya gede biasanya kan agak ngos-ngosan ya. Nah ini latihan nafas tuh supaya kita gak ngos-ngosan banget dan bisa ngatur pola nafas kita juga. Untuk prenatal yoga ini, yoga khusus ibu hamil ini ditujukan untuk menguatkan otot dasar panggul kita. Terus juga untuk membalanskan tubuh kita karena biasanya kan kita nggak hamil nih, nggak ada makhluk hidup atau bayi yang ada di tubuh kita. Nah sekarang itu kita harus membalanskan karena kan dia kaget gitu kan. Supaya nggak kaget itu kita latihan meregangkan tubuh juga. Terus juga yoga ini membantu merilekskan, menghindari stres. Kalau misalnya stres itu kayak yang tadi aku bilang, kita ada relaksasi, bangun positif energi, bangun afirmasi positif terus ke bayi dan bundanya. Yoga ini tuh bisa sebagai wadah itu gitu. Yoga juga bikin kita nggak sakit-sakit punggung gitu, bener-bener mengurangi rasa sakit punggung. Biasa kan ibu hamil keluhannya tuh ya sakit di punggungnya lah, di pinggulnya lah, kayak gitu, pegel-pegel lah. Tapi dengan kita yoga itu tuh bisa mengurangi semua itu dan bisa bikin tidur nyenyak karena kalau bumil ini kurang tidur itu juga bisa mengganggu janin kita juga kayak gitu, dan pasti ngeganggu banget psikis kita juga karena kita bisa jadi stres, pusing lah dan sebagainya. Aku benar-benar ngerasain banget waktu satu kali aja nggak yoga itu tuh rasanya kayak aduh pegel banget kayak gitu. Nah biasanya di trimester kedua ini aku yoga itu awal-awal itu 1 minggu sekali. Di bidan Erinya 1 bulan sekali, di rumahnya itu 1 minggu sekali. Nah pas udah mau deket-deket ke trimester 3 itu yoganya udah 2-3 kali seminggu, nggak 1 kali seminggu lagi. Selain yoga, bumil juga harus rajin untuk berjemur dan jalan kaki supaya kakinya tuh nggak kram-kram gitu, apalagi yang sambil bekerja dan natap layar laptop itu kan duduk seharian ya, jadi harus rajin-rajin jalan supaya kakinya juga nggak bengkak. Nah nextnya aku mau bahas tentang USG. Banyak banget mitos-mitos dan hoax di luaran sana yang bilang kalau USG itu berbahaya untuk ibu dan janin dan lain-lain lah pokoknya tentang USG ini ya. Faktanya WHO tuh bilang kalau USG ini tuh memang bisa berbahaya kalau misalnya kita 400 kali periksa gitu. Itu kan gak mungkin banget, orang Kemenkes aja menyarankan tuh dalam 3 trimester itu 3-4 kali aja kayak gitu minimal ya. Nah kalau aku alhamdulillah bisa setiap bulan untuk USG, tapi kan itu nggak sampai 400 kali kan. Memang apapun yang berlebihan itu pasti nggak baik ya mams.
Penting untuk kita tahu kalau misalnya si USG ini itu beda sama X-ray dan CT scan. Karena USG ini itu menggunakan suara ultrasonografi kan. Sono itu artinya itu sound atau suara. Jadi dia menggunakan gelombang suara, bukan gelombang elektromagnetik atau apa yang ada di CT scan dan X-ray. Ketika kita konsultasi ke dokter dan juga USG, itu penting banget untuk menanyakan beberapa hal. Biasanya aku nanya tentang kayak bagaimana perkembangan bayi, bagaimana di mana letak plasentanya, apakah ada plasenta previa atau enggak. Karena ini penting banget untuk diketahui ketika nanti melahirkan harus seperti apa ya, Mams. Terus juga kita harus tahu juga nih air ketubannya banyak atau enggak. Kalau misalnya sedikit, pasti biasanya dokter akan nyaranin untuk minum air lebih banyak, jangan sampai kita dehidrasi. Terus juga penting juga untuk tahu ritme detak jantung anak kita. Biasanya aku juga nanya ke dokter ukuran baby kita. Nah, apakah sesuai nih beratnya dan juga panjangnya dengan umur kehamilan kita. Karena kalau misalnya nggak sesuai, biasanya akan ada PR-PR nih dari dokter untuk asupannya lah, untuk vitaminnya lah dan sebagainya. Selain itu juga penting untuk nanyain jenis kelamin, karena biasanya kalau di trimester 2 kan udah mau deket trimester 3 nih, biasanya kita mau beli-beli peralatan baby kan. Selain itu penting juga untuk nanyain apakah ada notching atau enggak. Notching ini tuh kayak ada penyempitan pembuluh darah di rahimnya ibu gitu. Kalau misalnya ada notching atau pembuluh darahnya menyempit kan berarti aliran oksigennya kurang, terus habis itu asupannya juga kurang bagus. Selain itu juga biasanya akan ada gejala-gejala kayak tekanan darah dan sebagainya. Ini bisa kayak impact-nya itu akan ke pre-eclampsia. Nah, ini tuh kita harus hindari banget kayak gitu. Jadi benar-benar harus ditanyain banget ke dokter. Alhamdulillah di kehamilan aku yang pertama kemarin semuanya normal, nggak ada plasenta previa, nggak ada juga pre-eclampsia. Kayaknya sampai sini dulu untuk sharing pengalaman aku di trimester kedua. Kalau belum nonton, untuk yang sharing pertama tentang promil dan juga sharing pregnancy kehamilan di trimester 1, nanti aku kasih linknya di description ya. Nah, kalau yang belum tahu juga tentang perjalanan pernikahan aku, ta'aruf dan sebagainya, boleh banget untuk cek-cek video aku sebelumnya. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari sharing kali ini. Insya Allah akan lanjut untuk sharing pregnancy yang keempat, berarti tentang kehamilan di trimester ketiga. Ingat ya moms, you are strong and capable. You can do it moms, semangat! Sampai jumpa lagi guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!